Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel R.A. Yahya. Sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman subscribe, like dan komennya agar tidak ketinggalan channel kami. Pegunungan identik dengan keindahannya dan kesejukannya. Tapi di kesejukan dan keindahannya, pegunungan juga menyimpan banyak misteri yang tidak banyak orang tahu. Berikut adalah cerita misteri mengerikan dari salah satu pendaki gunung. Ini berkisah tentang misteri yang terdapat pada gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya Gunung Selamet yang terkenal dengan keangkerannya, di antaranya gunung-gunung lainnya. Pos Samarantu yang terletak di pos 4 Gunung Selamet adalah paling banyak cerita yang dibagikan oleh para pendaki. Konon, pos Samarantu ini banyak didiami oleh jin-jin penunggu yang suka mengganggu para pendaki. Samarantu sendiri merupakan singkatan dari kata samar dan hantu. Dengan kata lain, pos ini merupakan pos yang samar-samar yang ditunggui oleh para hantu. Banyak cerita yang beredar, sedikit para pendaki yang berani untuk membangun tenda di pos 4 Gunung Selamet. Sewaktu-waktu entah kapan, ada seorang pendaki yang membangun tenda di pos 4 Samarantu mengalami keangkerannya. Salah satu pendaki, sebut saja Munir, bersama teman-temannya membangun tenda di pos 4 Samarantu. Sama seperti dengan pendaki biasanya, setelah membangun mereka makan dan beristirahat. Ketika ingin istirahat, Munir pergi keluar tenda untuk buang air kecil dan meninggalkan temannya yang sedang tertidur. Ketika Munir keluar dari tenda, tak ada yang aneh pada saat malam itu. Hutan luas di tengah malam hari tidak menunjukkan adanya tanda-tanda kengerian. Setelah selesai membuang air kecil, Munir kembali berjalan menuju tendanya. Beberapa langkah saat menuju tenda, tiba-tiba langkah Munir terhenti tepat di depan pintu tenda. Lalu Munir pun membuka pintu tenda tersebut. Pada saat Munir membuka pintu tendanya, mengalami kejanggalan yang terjadi pada dirinya. Di mana Munir mendapati ada banyak orang yang sedang tertidur di dalam tendanya. Di mana pada saat Munir keluar untuk buang air kecil, hanya tersisa beberapa orang saja yang berada di dalam tenda tersebut. Ketakutan yang terus membayangi terus-menerus pasti pernah dialami sebagian pendaki saat mendaki gunung. Terlebih, gunung itu terkenal dengan cerita mistisnya, sehingga dalam perjalanan tidak akan pernah tenang. Seperti halnya yang dialami pendaki gunung dengan beberapa rekannya di Gunung Selamet, sebut saja Munir. Mereka mendaki pada tahun 2017, dengan melewati jalur Bambangan. Paling kental mistisnya di pos 4 Samarantu. Munir sudah merasakan firasat buruk sebelum memulai perjalanan. Ada seorang temannya yang dikenal periang, tapi tiba-tiba berubah menjadi sangat pendiam. Kami menyempatkan diri menyambangi rumah temannya. Saat makan bersama pun, dia memutuskan tidak makan dan menyendiri, kata Munir. Esok harinya, perjalanan menuju base camp dimulai dari rumah temannya, menempuh waktu sekitar 8 jam dengan kendaraan. Mereka memutuskan menginap 1 malam di base camp. Malam itu di base camp, kami melihat ada seorang wanita mengalami patah tulang dan tim SAR membawa kantung jenazah. Dia mengalami hipotermia, ucapnya. Alhasil mereka tidak banyak beristirahat. Tentu membuat mereka panik dan berpikir tidak karuan. Perjalanan pun dimulai. Gangguan tidak terlalu dirasakan. Dalam hati mereka tetap takut. Di pos 2 kami salat zuhur. Kemudian jalan menuju pos 3. Saya melihat 6 orang temannya melamun dan beristirahat sangat lama. Sekitar 30 menit tuturnya. Ketika memasuki kawasan pos 4 Samarantu yang konon adalah pos terseram di Gunung Selamet. Meski mereka sempat mengabadikan momen, tepat di dekat pohon besar dengan daunnya yang rimbun. Kami merasakan banyak sekali mata melihat ke arah kami. Kami foto di bawah pos Samarantu. Salah satu teman kami sudah merasakan aneh, ucapnya mulai khawatir. Mereka memutuskan mendirikan tenda darurat di pos tersebut sebelum hari mulai gelap. Karena kondisi temannya seperti terkena hipotermia,
Sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, tenda sudah berdiri dengan kokoh. Teman yang mengalami hipotermia itu sudah diamankan, kata Munir sambil menghela napas. Sementara 3 dari mereka memutuskan turun meminta bantuan kepada tim SAR untuk membawa temannya itu turun kembali ke base camp. Saat itu, salah satu teman kami mulai kram dan mereka berusaha menggerakkan kakinya. Tapi sudah mati rasa. Tak lama temannya mengambil air wudhu dan sholat di luar. Tiba-tiba teman kami berbicara aneh dan membuat teman yang lain ketakutan. Bahkan suhu udara di pos 4 itu tidak merasa dingin sama sekali, padahal biasanya pasti sangat dingin. Perempuan itu suruh diam dari tadi, kok nyanyi terus, cetus Munir seraya menyuarakan suara. Saya tak mendengar suara apapun dan saya tatapan dengan teman yang lain tanpa ada keluar satu kata pun. Tim SAR akhirnya datang mengevakuasi salah satu teman kami turun ke bawah. Sementara teman-teman yang lain memutuskan menginap semalam dan mereka juga turun. Sebelum tim SAR datang tidak ada hawa dingin. Dibawa oleh tim SAR menggunakan kantung jenazah seperti yang saya lihat di base camp. Tandas Munir kembali ketakutan. Akhirnya mereka bisa berkumpul di base camp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.